Assalamualaikum Kang. Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu. Yang kedua, Salam. saya ucapkan selamat ulang tahun dulu lah buat Kang Mahesa, luar biasa. Mudah-mudahan umurnya berkah, barokah, panjang umur, Amin, 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 amin. diberkahkan dan dikuatkan. Jadi ya dengan masuknya RUU TNI ini ya bagus. Ya tujuannya untuk membumi hanguskan para koruptor-koruptor itu. Jadi biar TNI bisa masuk di dalam sendi-sendi pemerintah, perusahaan. Jadi bisa masuk ke situ, Kang. Jadi para koruptor tiara. Kita mah bukan orang politikus, jadi setuju. Kita mah bukan orang politikus dan tidak dikendalikan politikus, sehingga kita mah setuju RUU TNI. Nah itu kemarin saya ngelihat berita Kang, bahwa dari jadi wali kota Serang itu tidak jadi, alhamdulillah itu mengadakan PIK di Kasemen itu, alhamdulillah itu artinya itu berkat perjuangan Kang Mahesa juga ya, alhamdulillah artinya memang itu bagian daripada perlawanan teman-teman Serang. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Haji Fuad ya yang kemarin oleh Kang Mahesa. Nah itu salah satu contoh kecil saja yang terjadi di wilayah Tangerang. Nah, artinya ketika orang Serang sebagian itu yang mendukung PIK itu menganggap bahwa pembangunan itu tidak ada intimidasi, kemudian tidak ada ini, itu contohnya Haji Fuad. Jadi betul apa yang dilakukan Kang Mahesa ya, kalau mau cari data itu ya jangan ke PIK 2. Kalau ke PIK 2 nyari duit namanya, bukan nyari data, Kang. Nah itulah kadang-kadang kerusakan berpikir mereka itu di situ. Ya karena motifnya, makanya saya kalau ngomong sama Jongos itu selalu ngajaknya mubahala dan selalu membahasnya duit. Ini tentang duit bukan. Mending terang-terangan ini tentang duit. Gua dapet duit, gua berharap duit gitu loh. Selesai gitu loh. Mending alasannya begitu kan, Kang Yahya. Mending begini ya. Jongos tuh. Mahesa saya mau nyari makan ya, di sini gitu loh. Lebih iya lebih gentle begitu, selesai. Iya, artinya dia lebih kalau dia mengakui itu. Ya itu makanya ketika dia bilang ini tentang pembangunan apa? Ya kalau dia mau nyari data ya warga lah, bukan PIK 2 itu nyari duit. Kan jelas sudah. Gitu Kang. Jadi kadang-kadang saya ngap. Nah, itu apalagi yang diposting Kang Mahesa itu ya. Pendukung-pendukung itu. Ya, sekarang mereka ya memang latar belakangnya sudah banyak merugikan masyarakat. Itu kan salah satu video yang di-up oleh Kang Mahesa itu yang inisialnya Arman itu. Luar biasa. Masyaallah. Ngap saya kadang-kadang kalau melihat orang-orang seperti itu, pendukung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita menyangka. Iya, Kang Yahya. Serius, kalau mereka bicaranya Kang Yahya, Mahesa saya butuh duit dari sini, dari PIK, itu lebih saya hormati sebagai manusia. Betul. Betul, artinya ada kejujuran di pikiran itu, ada kejujuran. Jadi jangan dalihnya uang, kemudian dia ya, artinya kemenangan warga itu ya cukup luar biasa lah sekarang, banyak juga udah, alhamdulillah. Lanjut Kang Yahya, bernarasi sendiri ada perlu sebentar.
Oke, siap-siap Kang. Artinya perjuangan PIK 2 yang dilakukan oleh Kang Mahesa dengan kawan-kawan ini sudah mulai banyak membuahkan hasil. Ya, salah satunya adalah dengan dibatalkannya tadi oleh Wali Kota Serang untuk membangun kasemen dengan menggunakan CSR PIK 2. Nah, artinya apa dari situ? Bahwa suara-suara rakyat yang disampaikan dari bawah ini sudah mulai didengar ke telinga para pemangku kebijakan. Ya, dari situ kita melihat bahwa perjuangan ini tidak mudah, karena yang dilawan itu adalah para pemodal yang menggunakan uang. Jadi ya, kalau dibilang bagaimana kelanjutan masalah PIK 2, ya PIK 2 sekarang hanya sebagai tok pengusaha. Jadi PSN-nya sudah hilang, sudah dihapus. Itu berdasarkan RPJMN 2024 sampai 2029. Jadi sudah tidak boleh ada lagi yang bernarasi bahwa PIK 2 itu adalah PSN, itu poinnya. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan dibayar itu, kan ada yang bilang aturan. Jadi aturannya begini, kalau saya ceritakan, aturan pengadaan tanah kalau memang sifatnya ingin terbuka. Jadi itu ada yang namanya kantor jasa pelayanan publik. Jadi KJPP itu menilai, dia itu tim independen yang konsultan lah, kalau bahasa kitanya itu adalah konsultan. Jadi dia masalahnya. Jadi tanah produktif, apalagi kalau dari wilayah Serang kemudian sampai ke Kronjo, itu adalah tanah produktif semua, dari mulai sawahnya, kemudian tambaknya. Nah, sehingga hilanglah mata pencarian masyarakat yang ada di situ. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa itu kan tanah sudah punya PT sejak awal. Ya sekarang kalau itu punya PT, tapi kan bukan PIK 2, dan PT itu tanahnya sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat. Artinya pemanfaatannya itu masih oleh masyarakat sekitar. Tapi kalau udah lari kepada PIK 2, habis diuruk. Tambah lagi beban negara. Apa beban negara? Yaitu pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di wilayah Serang sampai Kronjo nanti itu, sejauh sepinggir-pinggir pantai yang ada di situ. Nah, itulah ya otak-otak mereka yang tidak sampai ke situ. Kemudian para pengangguran ini yang sudah kehilangan tambaknya, sudah kehilangan mata pencariannya, kehilangan lahan bertaninya, siapa yang mau menanggung? Pemkot, negara. Kemudian bagaimana dengan nanti kualitas pendidikannya, kualitas makannya? Jadi itu persoalannya, lagi-lagi persoalan perut. Kita harus membela saudara-saudara kita yang sekarang masih menggarap lahan-lahan yang ada di sana. Itu yang kita bela. Jadi kalau mereka berdalih membela masyarakat, masyarakat mana yang mereka bela? Sementara banyak warga ketika itu digusur, lahannya itu hilang, tambaknya hilang. Itu masalahnya. Jadi buntunya pemikiran mereka tuh di situ, para penerima PIK 2. Ya itu, jadi kebohongan mereka itu bahwa mereka itu mengatasnamakan masyarakat, bohong. Karena saya jamin pasti ada uang yang mengalir dari PIK 2 kepada mereka. Itu, tetapi bagi yang menolak PIK 2, yang narasinya masih mendukung masyarakat, sedikit pun, sepeser pun, seperak pun tidak pernah merasakan itu yang namanya uang PIK 2. Kami jamin. Ya. Dan kelasnya siapa sih? Arwan aja, si Arwan. Katanya mau ngumpulin orang, dikira itu nggak pakai biaya, dipikir itu cukup 5 juta. Arwan, nggak dikira kita ini orang pelongo kayaknya. Ketika dia ngomong ngumpulin orang dengan bawa KTP, itu kita hanya yang kita lihat, oh dibiaya, ada yang ngebiayain. Yang jelas si Arwan itu nggak punya biaya, kalau ngumpulin 5.000 orang itu nggak bakalan mampu. Nggak akan mampu kalau tidak ada yang mensponsori. Nah, disitulah kejujurannya, harusnya pola pikir mereka paham bahwa ada sponsor di belakangnya. Siapa? Yaitu para pengusaha-pengusaha PIK itu. Gitu kan.
semakin mereka memperlihatkan mereka kuat, itu yang kita tangkap adalah mereka dapat duit. Kan begitu. Iya, betul sekali. Kita nih ya, pengen ngumpulin bendera 1000 aja nggak mampu-mampu. Pendukung kita banyak, ya karena nggak punya duit pendukung kitanya. Gak gampang gitu loh. Betul. Ada orang yang mau sedekah ke rakyat, malah bentuknya beras. Udah nyampe nih. 8 karung ya Lur ya? Ya. Udah nyampe 8 karung. Itulah yang seperti itulah kita lebih hargai lah. Artinya dari betul-betul dari masyarakat, artinya mungkin secara ekonomi yang memberikan bantuan itu ya mungkin lebih sulit dari kita, tetapi karena melihatnya perjuangan ini tidak mudah, maka mereka dengan sekuat tenaga, sekuat pemikiran yang bisa memberikan beras yang diberikan. Nah, disitulah seharusnya masyarakat ini melihat dari sisi yang menerima dan menolak, mana sih yang betul-betul jujur di hatinya membantu masyarakat. Nah, itu ya gampang. Yang dapat duit, miris, yang bertindak karena duit itu jongos. Betul, saya mirisnya begini Kang, mereka dengan bangganya bikin PT lagi makan di rumah makan, bikin PT lagi ini. Nah, sebetulnya itulah kelemahan mereka. Bohong kalau tidak ada yang Keplongoan. bayarin. Nah, itu Keplongoan. satu sisi masyarakat tanahnya diambil oleh PIK 2, pekerjaannya hilang, kemudian mereka senang-senang di rumah makan, senang-senang rapat di kafe dengan bangganya dalam sudah hilanglah rasa kepedulian kepada saudaranya. di situ kita lihat. Lah, Jadi kemarin malam juga saya makan di rumah makan, cuma sama Ki Idrus Romli, nggak ngebahas PIK. ya artinya apa ya? Itulah kepelongoan mereka. Jadi mereka semakin banyak mengeluarkan video-video tentang dukungannya. Disitulah kelemahan mereka sebenarnya ditontonkan, kebodohannya. Itu Kang. Apa yang mereka narasikan itu sebetulnya pernah terjadi di Tangerang. Jadi kalau dia bilang antara Tangerang dengan Serang ini berbeda, bohong. Karena saya pernah merasakan hal yang sama di sini. Jadi narasinya sama untuk bangunan, untuk nanti tenaga kerjaan, sama. Tapi kan kenyataannya sekarang terbongkar ketika kasusnya ini satu persatu mulai dikuliti oleh PP Muhammadiyah.
Begitu, Kang. Yang Mulai paling banyak. garda terdepan Muhammadiyah. Iya, karena memang beliau itu ya dengan mahasiswa-mahasiswanya ya di tempat saya pun di Tangerang ini dari Muhammadiyah yang masih bergerak, pemikirannya masih murni, tidak ada sedikit pun keguncangan pemikiran mereka tuh para pemuda-pemuda yang ada di Tangerang. Bahkan pergerakan-pergerakan yang ada di Tangerang itu ketika koordinasi dengan saya itu semua saya serahkan kepada mahasiswa karena pemikirannya masih murni. Tapi kalau udah bicara LSM, bicara yang sudah tua-tua, ini mereka ketika sudah dipanggil pasti kalah dengan uang. Begitu, Kang. Ya. Tapi kalau mahasiswa komit lah, masih bagus. Dasarnya secara keorganisasian Muhammadiyah itu ormas yang mandiri kayak raya. Jadi tidak ada yang mampu mendikte Muhammadiyah, tuh nggak ada. Muhammadiyah itu kayak raya secara keormasan. Jadi nggak ada yang mampu mendikte. Artinya ya masyarakat kalau berpikir mau merenung ya apa yang dilakukan Muhammadiyah itu mereka malah yang keluar duit gitu. Dan selama ini Muhammadiyah, ayo coba ya, saya nggak muji-muji Muhammadiyah, kita bicara apa yang sedang terjadi saja lah ya. Artinya tidak melebihi. Selama ini kan Muhammadiyah hampir selama saya main media sosial ya dari tahun 2015 tidak pernah melihat Muhammadiyah segerak ini, seserius ini di publik. Itu bergerak terus, keren lah. Makanya ormas yang paling saya salutin tuh Muhammadiyah dan ormas-ormas yang sudah turun secara umumnya. Yang paling konsisten Muhammadiyah. Iya, justru di sini pun yang kemarin menolak PIK itu dari PIK 2 terus penolakan terhadap mobil tanah itu dari mahasiswa itu yang kebanyakan dari Muhammadiyah kan. Nah cuma agak tercoreng ketika siapa tuh yang oknum lah mahasiswa yang DO itu Kang, yang dia bilang pagar laut itu untuk budidaya itu pakai seragam Muhammadiyah, akhirnya ketahuan ternyata mahasiswa DO. Aduh. Jadi yang mendukung ini sebetulnya orang latar belakangnya lucu-lucu, Kang. Latar belakangnya lucu-lucu. Jadi ya satu itu yang mengaku Muhammadiyah yang ngumpulin warga itu yang bilang katanya itu untuk apa namanya boleh patungan kan nelayan itu, ternyata itu mahasiswa DO. Nah, jadi lucu lah para pendukung-pendukungnya itu. Luar biasa. Pedi kok minta nomor WA saya? Saya tuh nggak ngasih sembarangan nomor WA. Kalau sampean mau ngurus tanah apa, ngomong aja di sini. Baru kalau menurut saya ini layak diperjuangkan, ya saya bantu sampean. Saya itu sudah ngasih janji ke seluruh rakyat Banten yang minta tolong, saya akan suarakan. Tetapi kalau di WA ya apa ge? Yuk ngomong aja di sini sesuai tidak persoalannya. Lah kalau cuma masalahnya pribadi memang nggak ada kaitannya sama PIK, image pribadi ya. Nggak ada kaitannya dengan mafia tanah, Anda dengan siapa gitu ya, saya nggak mau urus. Kesannya kita itu kayak nyari-nyari masalah. Maksudnya adalah tentang orang banyak gitu. Jadi si A punya masalah dengan si B, ya saya nggak mau ikut campur. Kecuali misalnya tanah yang sampean persoalkan ada kaitannya dengan PIK, artinya Anda di situ korban dari sekian banyak korban. Saya paling kesel ya kalau ada orang perlu bantuan saya, tapi saya yang terkesan butuh gitu loh. Kau naik di sini, kau utarakan masalahnya apa? Oh, saya sih makan nih sama Kang Yahya. Layak tidak dibela? Oh, enggak layak? Ya enggak. Masa setiap persoalan pribadi orang saya harus ngurusin? Ya enggak juga, enggak gitu juga gitu loh. Nanti lama-lama urusan cerai mau diurusin. Nanti mau dia saya ngurusin semua hal.
Jadi maksudnya rakyat yang tertindas urusan mafia tanah berkaitan dengan mafia tanah lah intinya lah ya. Ya baru saya siap. Enggak kok kacangan banget nomor WA saya ini. Bukannya tidak mau membantu, silahkan naik di sini, utarakan saja dulu. Nanti saya yang menguji. Saya yang uji. Kayak kemarin masalah santri-santri itu mereka jujur nggak minta tolong ke saya. Mereka nggak minta tolong ke saya, maka setelah berhasil pun saya nggak minta jatah, nggak minta kuota, nggak minta rokok. Nah, kemarin itu kan arahnya tentang orang banyak, tentang para santri. Nggak minta tolong lillahi ta'ala. Santrinya Pak minta tolong ke saya. Enggak, cuma curhat, menjelaskan, oh ini layak disuarakan, saya suarakan. Termasuk sampean, walaupun punya sampean sendiri, tapi sampean dimanfaatkan atau didolimi oleh mafia tanah berkaitan dengan PIK. Yo, saya siap. Nah, itu saya jelasin tuh ya standarnya ya. Jangan ngarep dapat WA saya. Emangnya saya dapat duit tadi kira? Enggak, saya nggak pernah minta duit. Kalau menyuarakan itu saya nggak pernah minta duit. Jangan dikira saya lagi nyari duit untuk kehidupan saya. Enggak. Banyak Kang Yahya emang. Kang, saya urusan dengan si A begini nomor WA-nya enggak ada yang saya jawab. Ya bukannya apa-apa. Iya, dan netizen ini ya Allah. Ya, yang pertama begini, kan keselamatan juga kan kita juga harus kita jaga. Artinya kan memang kita juga harus memperhitungkan persoalan. Kalau terlalu iyalah banyak hal. Iya, menyebarkan privasi, keselamatan. Kang Mahesa, saya itu pernah ngurus sampai ke PT UN Kang Mahesa. Jadi pernah ada yang punya nomor saya itu, bahkan nih saya buka, itu pernah dia video call, untungnya itu yang ngangkat istri. Nah itu luar biasa ketika diangkat oleh istri itu video callnya itu sudah vulgar, artinya memang nggak pantas lah untuk dipertontonkan. Nah dari situ kita melihat bahwa betul privacy itu jangan terlalu mudah untuk disebar. Itu Kang. Saya pernah sampai terjadi. Assalamualaikum Kang Maesa. Waalaikumsalam. Sehat Kang Maesa? Sehat. To the point dan dengan bahasa daerah tolong. Bahasa Indonesia baik. Ya silakan Randy. Jangan pakai bahasa daerah ya. Oke siap Kang Maesa. Di mana Kang Maesa? Ada apa? Pertanyaan nggak penting lagi saya turunin. Iya pengen kenal aja sama Kang Maesa. Admin turunin. Silakan Kang Yahya. Ya, jadi memang privacy itu perlu dijaga. Jadi tidak mudah kita memberikan nomor HP, karena saya pernah punya pengalaman jelek lah Kang Mahesa. Jadi saya lagi ngurus waktu itu kasus sampai ke PT UN Banten. Jadi ketika saya lagi urus ke PT UN Banten, ya saya tidak tahu nomor saya yang nyebar siapa. Itu sampai 3 kali video call nomor yang berbeda. Saya blokir nomor lagi, blokir muncul lagi. Setelah diangkat oleh istri, itu muncul gambar yang tidak pantas dilihat. Artinya itu gambar bugil semua. Mending kalau lelaki perempuan. Ya. Artinya dari situ pengalaman, makanya langsung saya blokir. Banyak juga yang DM minta nomor. Tidak ada yang dikasih lah sampai detik ini. Nah, artinya kenapa itu ketika kita ditawarkan uang tidak bisa, dinegosiasikan tidak bisa. Nah, pembunuhan karakter lah yang mereka berupaya untuk menjatuhkan kita. Coba bayangkan pada saat itu kalau saya tonton muncul muka saya di screenshot, disebarluaskan melalui medsos. Disitulah kan jatuh kredibilitas, nama baik. Nah gitu Pak, makanya perlulah sangat berhati-hati terkait dengan
masalah repot-repot seperti itu. Jadi ini Iya, pengalaman lagu pribadi lama. saya. Betul, Kang. Bagaimana cara menghabisi karakter dengan salah satunya dengan cara seperti itu. Kemudian yang kedua, banyak sih sebenarnya, Kang. Salah satu caranya ya gitu, wanita bugil, video call, udah rekam layar atau screenshot, nanti disebarin. Karena karakter kita keok nanti. Dan itu mungkin akan terjadi ke siapa aja itu cara seperti itu. Betul. Nah, itulah cara-cara pengecut yang memang sudah frustasi lah. Mau dinegosiasikan nggak bisa, diberikan uang nggak mau. Kemudian ya cuma dengan cara seperti itu. Kemarin Kang Yahya ada yang minta nomor WA saya kasih karena di DM dulu. Nih ya, pertamanya nih nggak sembarangan saya. Kalau nggak ada kaitannya sama perjuangan nggak ada. Masih ada nggak ya? Nah Kalau nih. bisa dipeluk. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum Kang Arman, pernah Kiai Kampung, pernah nih Kiai Kampung menjanjikan honor per bulan perjanjian di atas meterai di depan Kiai Ustadz Kampung setelah mengeluarkan uang untuk sampai sekarang udah 2 tahun nggak ada kabar. Saya jawab, Waalaikumsalam, kirim surat perjanjiannya ke sini. Baik, nanti saya cari, kata dia, baik saya carikan berkasnya. Masalahnya udah lama itu, nanti saya kirim foto penyerahan berkasnya juga. Satu ustadz diminta 600.000 kali 3.000 ustadz yang mendaftarkan. 600.000 kali 3.000 ustadz yang mendaftarkan. Dikirimkan suratnya tuh. Nah, udah dikirimin foto-fotonya. Itu Kang buktinya. Baru saya kirim nomor WA saya. Kirim ke nomor itu. Nanti orang kumpul habis lah itu, si RR itu habis nanti moralnya. Iya. Tapi kan kayak kemarin kita sampaikan ke temennya, udah saya kasih waktu 48 jam, kasihan suami istrinya, anak-anaknya nanti kalau saya bahas di publik. Saya memperhitungkan dia sebagai manusia. Betul. Tetap saya masih punya hati nurani lah. Lor, tuku sekol bega lor, apa tepanganan sing wareg lor? Lor, Ya, toko apa ta? pecel tan bersama. Ah, Pecel tan bersama itu. mau pecel mah keluargan. Ning di sana panganan apa ta? Bakso apa ta? Bas-basan. Bakso-baksoan apa ti? Kayak duit ke. Iya, justru kita malah kalau seperti itu ya sebetulnya kasihan, tetapi ya kelakuan itu yang luar biasa itu, Mbak. Sudah melihat apa, betul. Itu ada yang typing kayak Kang Yahya bicara privasi, minta KTP ya, minta KTP buat apa? Mintain KTP-nya. Kadang-kadang Siap, makasih. Lah ada orang typing gak jelas musuh diladenin. itu Kang, ya contoh lah saya, ya bagi saya jika ada persoalan yang kita kawal itu ya harus sampai selesai. Jadi memang jujur Kang, ketika kita kawal kasus yang kita ingin selesaikan, itu terkadang jadi yang mengawal kasusnya justru yang mendapatkan hasil. Kalau integritasnya memang dipertanyakan. Contoh seperti yang tadi ARWN itu kan, ARN itu. Nah makanya disitulah kadang-kadang persoalan itu muncul. Jadi masyarakat awam tidak mengerti tentang aturan, tidak paham, seolah-olah ada jagoan yang datang mau membantu, nah ternyata dia malah diperas, ya seperti sapi perah. Nah sebetulnya polanya sama dengan yang mereka lakukan kepada rakyat terkait dengan pendukungan mereka kepada PIK 2. Jadi ya pola-polanya sama seperti itu, seolah-olah PIK 2 ini ingin membangun, kenyataannya menjajah, menghabisi rakyat, menindas. Buat calon bupati katanya bakal dikasih uang Kang. Ya wes pokoknya si arwah bentar lagi rungkat. Ini mohon maaf arwah ya. Ini nggak ada pribadi, nggak ada. Ini tentang kita melawan kezaliman. Dan menurut versi orang yang menghubungi saya, Anda salah selaku orang yang melakukan kezaliman terhadap rakyat.
Menurut versi orang yang hubungi saya ya. Dan saya bisa membuktikan bahwa ada yang memberikan keterangan. Nah, valid atau tidak validnya, akurat tidak akuratnya, ya, saya cuma menyampaikan. Iya. Tapi dengan data yang sudah disampaikan oleh Kang Mahesa, apalagi di situ ada hitam di atas putih, sampai ada materai, itu luar biasa itu data. Ini Valid lah. saya nggak mau. Dan saya sudah minta izin ini nge-up. Saya nggak sembarangan nge-up data tanpa izin, yang memberikan dan berani. Luar biasa. Bahwa saya dengan mengucapkan bismillah bismillah di bawah itu nama agama, lebih parah dari wali dobol, Kang Mahesa itu. Jadi kalau kata saya itu lebih parah dari wali dobol. Bawa-bawa agama. Untuk Si paling investor, si paling yang tukang mau membela Banten, katanya menurut kamu tuh Arwan, banyak cakap kamu itu. Aduh. Udah itu lebih parah dari wali dobol itu. Dengan mengucap bismillah itu nama agama. Aduh. Pik 2 bangun masjid apa? Jadi kan begini. Nah, ya pahaman para teman-teman itu bahwa kan begini. Ya di kita ibaratkan beginilah. Di setiap kampung itu ada masjid, kok kenapa tidak di-up? Kenapa tidak dilulukan? Kok kenapa di sana itu terlalu dilulukan? Itulah yang otak mereka nggak sampai di situ. Jadi pembangunan masjid itu di kampung itu sudah biasa karena sudah banyak pembangunan masjid, tapi tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dilulukan oleh masyarakat. Tetapi Grand Pik 2 bikin masjid seolah-olah kayak wah gitu, padahal itu hal yang biasa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang keduanya adalah jadi gini, mereka itu bernarasi seolah-olah mereka peduli, padahal kerugiannya itu ketika nanti jadi investasi di wilayah Serang, yang sangat dirugikan itu masyarakat Serang. Dari mana dirugikannya? Yang pertama tadi jelas mata pencaharian warga hilang. Yang kedua, jalan yang notabene-nya adalah dibangun melalui pajak rakyat. Kita kan patungan tuh, bayar pajak buat bikin jalan, disetor ke Pemda. Kemudian yang make Pik 2 dengan mobil-mobil tanahnya yang lumayan besar, rusak. Yang rugi siapa? Itu kan bikin miliaran uangnya. Sementara dia mengeluarkan CSR itu tidak sampai miliaran kepada masyarakat. Nah, disitulah harusnya otak kita berpikir. Jadi kalau kita bandingkan masalahnya antara kerusakan dengan keuntungan, itu lebih banyak kerusakannya. Begitu. Jadi itulah akal sehat lah ya kita pakai. Mereka hanya bernarasi, menjanjikan seolah-olah bahwa peduli, nyatanya enggak. Gitu. Nah, ada juga narasinya begini, nanti kalau ada ketidakadilan lapor ke saya. Sudah dijelaskan. Dia aja siapa? Nah, dia aja siapa, ge? Wong Polri aja nggak bisa jadi solusi kok. Ngomongnya ketinggian, enak dengernya. Kelasnya si Arwan aja ketua forward tuh, bacotnya kegedean. Emang lu siapa sih Arwan? Jagoan ta? Aduh. Jadi kadang-kadang lu nya jagoan ta, Arwan. Lu nya jenderal ta, jenderal aja nggak bisa berbuat apa-apa lu Arwan. Sia ngomong kau itu. Ya kan ngomongnya kayak begitu, dia kebesaran bicaranya. Banyak ruginya lah kalau kita pembangunan Pik 2 itu sampai lari sampai sejauh sampai ke kota Serang, banyak ruginya.
Ya sekarang begini, saluran air jelas pasti akan terburuk. Yang namanya di situ kan sawah, tambak, diuruk. Jelas rugi. Ya itu kan lahan-lahan produktif yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jalannya air sudah diuruk. Siap-siaplah kebanjiran, kemudian hilangnya mata pencaharian, banyaknya pengangguran. Itu jalan rusak. Ya kan jalannya rusak akhirnya. Pajak kita tuh yang bayar. Bukan. Abah, saya ini lagi ultah, masa masih dibully, bah? Enggak cukup tiap malam bully saya, Abah. Bah, setega itu kah dirimu, Abah, tua? Ya, Bah. Ya, Bah. Jadi yang pinter, yang merasa punya argumen mending naik, biar Kang Yahya ini ngomongnya ada lawannya gitu loh. Kita uji isi otak Anda dengan isi otaknya Kang Yahya. Argumen siapa yang lebih mendekati dengan realita gitu loh. Kita ngomong tongolin wajah elo, nyali typing pengen ditanggepin plongo sih ya. Silahkan. Apa alasan kamu mendukung P? Nah, alasan itu bisa dikomparasi tidak dengan alasan yang menolak. Buat mana? Gitu cara berpikir mah. Tapi kalau ujung-ujungnya duit, ya nggak usah berdebat. Kita maklumi Anda sebagai jongos. Kalau ini murni mengadu pemikiran, naik. Jangan sampai alasannya karena duit, lalu bikin retorika buat alibi. Ya tapi tidak apa-apa lah, biar kelihatan plongo ya. Bahwa saya dengan mengucapkan bismillah siap membantu dan mendorong agar program intensif guru ngaji dapat cair di tahun ini pada nama-nama guru ngaji yang telah ini mah berpotensi ini mah Pidana. Wah. Yang pertama pidananya kepentingan biro. Nanti dulu Kang. Surat ini dibuat untuk kepentingan internal, bukan dibuat untuk kepentingan birokrasi secara ideal, sehingga pengikat agar sama-sama bisa berjuang untuk suksesnya program di sama-sama berjuang. Intensif guru ngaji. Insentif. Arwan si pendukung investasi. Jangan kau merasa punya backingan ya Arwan. Siap-siap ya kau Arwan. Siap-siap ya Arwan rungkat. Ada nominal ya Kang di situ Kang. Dah. Ada nominalnya. Di dalam surat pernyataan itu ada nominal. Jadi dititipkan berapa ada nominal. Bentar saya cari dulu nih. Dari jumlah titik-titik enggak ada. Coba cari dulu. Enggak ada ini. Kok telah menerima, kok nominalnya enggak ada ya? Waduh. Pinter kali nih. Telah menerima titipan, apa nih kalimat yang nggak jelas, dari jumlah nggak jelas nih, guru ngaji yang tersebar di Banten. Wih, lebatik abang saya ini, adik saya ini tersebar di Banten mah ya. Nominal nggak ada nominal. Ya berarti kan nominal itu nanti bisa digali dari pernyataan saksi. Si Ustadz korban. Iya, dari korban. Nanti kan dari situ kan ada tuh jumlah total guru ngaji. Nah, nanti kan tinggal ada tidak lampiran data nama-namanya yang ada di situ, kan biar jelas. Perwakilan yang menitipkan amanah Edo, Yaten, Bahrul Ulum, Ahmad, ada 4 orang. Nanti saya lengkapin dulu dokumennya. Siap. Tapi bisa itu ini.
Arwan, lu siap-siapnya Arwan. Arwan. Kumpulin deh tuh warga, geruduk sekalian. Oh iya, warga mau ngumpulin katanya, kabarnya ke saya, mau dikumpulin. Iya. Ya sekarang ngapain dia ngumpulin warga yang menerima Olahraga yang banyak, Arwan. Siapin jantung, Arwan. Jantungmu harus sehat, Arwan ya. Aduh. Arwan. Hah? Saus, sambal, Ora. telur kok. Sekage lah. Taruh di pangan, balik ke Meranakalah, pendukung PIK. Berbalik saya kira jadi nih. Hah? Mendukung. Siapa? Sembrut. Ada orang mantannya Forwatu katanya, mantan anggota Formatu tapi sudah keluar, mau ngubungin saya, minta nomor, enggak saya kasih. Ngapain ya? Ya, saya lebih suka dengan para korban ngobrolnya langsung dengan para korbannya. Justru dari situ kita dapat data. Ya sekarang kalau kita ngobrol sama dia ya apa yang dinarasikan? Ya jelas beginilah, mereka baru berangan-angan. Kan saya pernah debat tuh di roomnya yang mendukung itu kan. Mantap. Jadi dia baru berangan-angan, saya sudah ada di lapangan. Artinya kan antara Serang dengan Tangerang, ini kan yang menggarap orangnya yang sama, perusahaan yang sama. Kok bisa sampai berbeda, kan itu persoalannya. Jadi narasi yang disampaikan di Serang dengan yang di Tangerang pada saat itu sama narasinya. Kan begitu Kang. Makanya kita paham betul bagaimana pola-pola pergerakan. Kemudian dicari orang-orang yang bisa diajak kerjasama, orang yang bisa dibayar. Jadi kalau dia bilang, oh saya tidak pernah dibayar, saya tidak pernah menjadi karyawan PIK, ya memang nggak ada. Ya, Dia dibayar hanya pada saat hal-hal tertentu saja digunakan. Kan itu persoalannya sebetulnya. Karena kan logika berpikirnya tidak mungkin dia membela orang yang dia tidak kenal, sementara tetangganya sendiri yang nantinya akan kehilangan pekerjaan, kehilangan lahannya, itu malah tidak dibela oleh dia. Berarti kan ada faktor lain, yaitu faktor X-nya itu. Nah, faktor X-nya itu adalah uang yang beredar. Bohong. Ya buktinya kalau dia makan di kafe di mana? Dari mana uangnya? sih. Kan. Kadang-kadang. Ya faktor perut. Kemang lu. Jadi intinya mah kelaparan mereka itu. Jajal enak. Wih, makannya daun lagi ulang tahun ini. Yang ngucapin selamat Kang Yahya doang. Ya, umur-umur kayak kita sedang lucu-lucunya Kang Mahesa. Ya. Jadi kadangkala banyak persoalan itu saya juga agak greget sih ya, dengan masalah teman-teman yang mendukung itu luar biasa. Bahkan jujur aja di saya juga banyak yang tolong masalah ini. Ya kalau saya beresin ya, ketika memang datanya lengkap, tetapi tidak persoalan pribadi. Ya itu betul. Kelar kan waktu itu saya juga ada kasus. Bahkan ya kalau waktu itu saya buka kan ada juga persoalan masalah yang guru saya tuh yang pesantrennya di Somasi itu kan. Ya tapi bagi saya kalau memang itu sudah selesai, dia juga sudah mengakui kesalahan, ya udah bagi saya selesai. Sampai 2 kali di Somasi itu. Yang waktu itu saya pernah cerita ke Kang Mahesa. Kiai pesantren di Somasi, ya Kiai di Somasi mikir dia, Kiai kasihan.
aturan dia fokus ngajar ngaji ya, jadi Bukti bahwa apa yang sudah dilakukan PK hari ini salah, tangan-tangannya nggak bertingkah lagi sekarang. ya betul betul. Ya, Kalau calotan pada tiarap sekarang. ya itu kan buktinya kawan kebongkar persoalannya kan. Ya mereka para calo-calo tanah kan begini. Makanya jadi gini Kang. Kasus arsin ini kan baru kasus suratnya saja, belum pagar lautnya. Nah, informasi terakhir ini Bareskrim ini sedang menggali persoalan ke arah situ. Makanya kita tunggu saja episode selanjutnya. Ya sih, kita berharap 16 kepala desa yang terlibat terkait dengan masalah pagar laut ini dipanggil semua. Karena ini ada 16 semua, Kang. Lebih bisa. 16 yang terlibat. Kurang.